Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Semoga pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat serta lancar dalam segala urusannya, serta dilapangkan hati dan rizkinya agar dapat melaksanakan segala tugas-tugas baik sebagai hamba Allah maupun khalifatullah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang lalu kita telah membahas tentang tindak lanjut syahadat. Yang pertama yaitu mengilmui Islam. Maka tindak lanjut yang berikutnya yaitu meyakini Islam. Namun sebelum memasuki pembahasan berikut ini, maka kami terlebih dahulu memohon dukungannya kepada pemirsa semuanya untuk tetap mensubscribe, like, share, dan komennya. Dan jangan lupa untuk tetap menyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dari pembahasan dan update-update dari channel peradaban ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang yang mengucapkan dua kalimat syahadat harus meyakini dalam hatinya terhadap kebenaran yang diucapkannya, yaitu kebenaran adanya hak-hak ilahiyah dan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga ia meyakini tidak benarnya ilahiyah selain Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah apapun, dan meyakini ketidakbenaran siapa saja yang mengakui kebenaran setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Bahwasanya orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Kalau terjadi keraguan terhadap keyakinan-keyakinan ini atau masa bodoh terhadap keyakinan-keyakinan ini, maka tidak ada manfaatnya ucapan dua kalimat syahadat tersebut. Kian pula dalam surat At-Taubah ayat 45 Allah berfirman, wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Dan hati mereka kaum munafik ragu-ragu, dan memang mereka selalu bingung dalam keraguan mereka. Setelah keyakinan menancap di dalam dada, sikap yang dibutuhkan adalah sami'na wa ata'na, bukan sami'na kemudian pikir-pikir dulu. Contohlah sikap Abu Bakar ketika diminta konfirmasi oleh Abu Jahal tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Beliau menjawab, aku percaya, bahkan andai kata perjalanannya lebih cepat dari itu, tetap aku percaya. Sikap Abu Bakar itu bukan fanatisme buta, bukan tanpa dasar, sebab sikap ini dilarang dalam Islam. Sikap membenarkan tadi adalah cerminan dari keyakinannya yang kuat. Bila Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, sangat mudah hal itu terjadi. Sering ada yang aneh dalam teori, mereka yakin tetapi prakteknya ragu. Pernyataan mereka mantap tapi kenyataannya nol. Padahal sesungguhnya syahadat melihat prosesnya adalah ledakan kesadaran yang mengobrak-abrik tatanan struktur jiwa seseorang, yang langsung mengubah cara berpikir dan pola memandangnya dalam menilai apa saja yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan. Seseorang yang telah bersyahadat, sikapnya jelas. Mereka seperti prajurit yang berada di medan perang menghadapi lawan.
Setiap perintah dan larangan yang datangnya dari komandan akan dilaksanakan tanpa menunggu waktu. Bila sang komandan memerintahkan maju, mereka maju. Bila komandan memerintahkan tiarap, mereka juga tiarap. Begitulah model orang yang telah meyakini kebenaran Islam, tak sedikit pun ragu, apalagi bimbang. Biarpun perintah itu tampaknya bertentangan dengan jalan pemikirannya, apalagi hanya berbeda dengan kebiasaannya, mereka tetap sabar melaksanakannya. Mereka yakin di balik semua itu ada hikmahnya. Bagi mereka tiada pilihan bila perintah Allah Subhanahu wa taala sudah datang. Bagi mereka tiada alternatif lain kecuali mengikuti apa saja maunya Al-Quran atau Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah firmankan dalam surat Al-Ahzab ayat ke-36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'mini wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak ada pilihan lagi bagi seorang pria atau wanita yang beriman kecuali menerima apa yang telah diputuskan Allah dan Rasul-Nya tentang perkara mereka. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya dia nyata-nyata sesat. Sikap seperti itulah yang menonjol pada diri para sahabat Nabi ketika turun larangan bagi orang Islam untuk meminum khamr. Seluruhnya menumpahkan pundi-pundi yang berisi khamr. Ketika turun perintah untuk memakai jilbab bagi wanita muslimah, seketika itu pula para wanita muslimah menutup anggota tubuhnya, tak peduli cantik atau tidak, yang penting dilaksanakan dulu perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mendapat kain penutup segera menutupnya, sedang mereka yang mendapati pelepah daun kurma, maka itulah yang mereka pakai untuk menutup auratnya. Itulah generasi yang lahir dari syahadat yang benar. Mereka bisa berubah seketika manakala Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.